Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud saratul kidam, pujian umat siang dan malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkat yang tinggi dunia akhirat, seratus selatan utara timur jubarat. Mulunyo jalur diserakkan karena kulari dinan bapalun, mulunyo sambah ditimbulkan menyusun jari minta ampun. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabek, minta ampun kami dahulu, jawablah salam dinan apek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Suluh Bendang Project, dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendatangkan kawan balik. Punya kawan yang sepada-mana kawan, itu dia. Lah salah pihak sekatiduran, lah setahun mana namanya. Tati lantang kami sama minum air atau tungkik lah semua makan tanah. Dia tu. Ya di sana pada kesempatan kali ini kita akan membahas latar belakang ataupun apa kini yang sedang digeluti oleh kawan kita ko. InsyaAllah akan memberikan kita inspirasi lah tentunya. Mungkin ada juga kan kawan yang lah kenal juga. Dia sosok bintang tamu kita pada hari itu. Ya, selalu melambung-lambung di sana kita awali dengan apa dulu perkenalan dari beliau ko. Silakan. Siap, ya, kasih banyak Ab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan Ab dan penonton Suluh Bendang Project. Jadi nama awak Oji Putra, bisa dipanggil Oji. Kalau kampung di Pasisir, di tapeknya di Nagari Tambang, Kecamatan Ampe Jurai. Kalau suku Tanjung Ab. Jadi gaet padusi Tanjung, kalau gaet laki-laki Caniago. Nah jadi sama-sama mahasiswa Unan sama siap, tapi jurusannya beda ya. Jurusan beda. Kalau siap peternakan, kalau awak di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Dan alhamdulillah sama lah kayak siap ala sarjana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dan kini sedang insyaallah lagi mau usahakan lanjut S2, lagi mau usahakan untuk cari beasiswa S2. Siap. Nah, mungkin itu up to kesibukan ini sekete aktif juga di komunitas yang sedang diinisiasi. Nama komunitasnya Sinar Nagari. Nah mungkin itu saya sekete dulu up. Jadi, ya. Tentunya di sana kawan kita Koji, seperti yang telah disampaikan juga dari beliau tadi, kesibukan beliau kok sekarang di Sinar Nagari. Kita akan membahas itu dengan beliau ke sana. Apa sih Sinar Nagari dan segala macamnya. Tapi yang menjadi penasaran Boji, pribadi soalnya karena alhamdulillah kita adalah lamu bakawan go. Di WA pun adalah lamu bakawan gitu. Jadi tengoknya dia ambo waktu tu Oji bueknya yana di status ya nak dia. Siapa yang insyaallah kita akan buek kalau tak salah redaksi itu aja. Jadi pertanyaannya Ji, ya kenapa tak pikir dia Oji saat itu tuh Ji? Itu. Pertama selalu menjawab pertanyaan siap. Silakan. Perlu lo menyampaikan apa yang awak rasakan gini ya. Siap. Pertama awak cukup senang bana malahan bisa diundang sama Suluh Bendang Project. Bagi awak iko lah sebenarnya yang mencerminkan anak muda Minang lah. Anak muda Minang tuh ya kalau yang awak tahu ini punya kemampuan untuk hadirnya bisa memberikan dampak untuk orang banyak. Dan ini anak Minang tuh kreatif. Dan hari ko kalau acalik karya apa ya dia Suluh Bendang Project ko suatu karya yang beda dari yang lain kalau menurut awak. Dan itu memang orang-orang yang bisanya memang orang-orang terpilih. Dan awak sangat-sangat salut dengan karya yang ala siapa ko kan. Dan sangat senang bisa mengambil bagian di video kali ko ya. Mungkin itu saya skete dulu. Jadi, kalau ditanya ya alasan ya. Alasan sampai Sinar Nagari terbentuk. Jadi dulu tuh sebelum tamat kuliah. Jadi dulu tuh sama-sama lah sama siap kawan-kawan yang lain pernah berkecimpung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di
BEM selama di kampus ataupun organisasi-organisasi yang diikuti selama di kampus atau proses-proses yang lah diikuti selama di kampus, satu hal yang merubah pola pikir Wak. Kalau dulu Wak tamat SMA tuh pola pikir apa ya? Bahwa dengan kuliah kok bisa kerajo. Betul. Bah dengan kuliah kok bisa kayu. Bah dengan kuliah kok awak bisa dapat kerajo yang ancak, bisa tinggal di kota. Nah, Betul. itu ya. Itu mana aja? Tapi ketika di kampus, ketika bersama-sama sama Desi Up dan kawan-kawan juga yang lain, dia sangat-sangat merubah pola pikir. Pola pikir yang dirubah tuh terkait orientasi ke depan atau visi ke depan. Jadi yang dulu kalau SMA tuh bervisi atau punya impian hanya untuk diri sendiri, tapi selama dia mengikuti organisasi, pola pikir itu dirubah. Awak harus punya visi untuk bisa hadirnya awak tuh bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu yang dirasakan pola pikir yang sangat-sangat berubah. Nah jadi ketika alas selesai di BEM, BEM kan alasan awak ikut itu bahas supaya hadir awak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah awak nak nio ketika BEM alas selesai, tujuan awak kok selesai lah gitu. Siap. Awak ndak nio deh gitu. Mangko salah satunya awak nio buat sebuah gerakan sosial, sebuah komunitas atau sebuah kelompok yang tujuannya memang untuk meneruskan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikanku yang bahas supaya hadirnya setiap awak lah, terutama pemuda atau mahasiswa aku bisa menghadirkan kebermanfaatan untuk orang banyak, terutama ikut dalam hal masyarakat. Nah itu yang pertama terkait alasannya kan. Nah yang kedua kebetulan awak asalnya dari kampung lah, tibanya memang dari negari-negari di Sumatera Barat. Kok tibanya kalau disabit negari-negari yang lawan maju enggak lah deh. Betul. Jadi awak di kampung tuh kondisinya ya, yang kalau di kampung siap tahu lah, yang dapet kesempatan untuk kuliah aku enggak banyak deh. Betul. Enggak banyak deh. Malahan hanya beberapa orang yang dapat kesempatan. Nah awak mencari ada yang kayaknya salah atau keresahan kau yang awak rasain ya. Kau mungkin tidak dari negara awak sih, tapi negara-negara yang lain kayak gitu ya. Pemudanya yang dapat seketek kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan, tidak ada punya orientasi seketek pun untuk dengan pendidikannya kau bisa bermanfaat untuk kampung. Dan itu awak rasain juga dulu pola pikir itu. Nah dengan mencari keresahan itu, awak tidak nio pola pikir itu terus menjalar ke pemuda-pemuda yang lain ya. Awak nio dengan seketiknya pemuda yang dapat kesempatan di negariku, ini bisa memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kau, bisa untuk bermanfaat untuk masyarakat di negari. Bayangkan siap 5 orang misalkan dapat kesempatan kuliah di negari itu, kira yang 5 orang kau lah kerja di kota, kerja di perusahaan-perusahaan itu otomatis yang tinggal di kampung siap lah. Ya nah. Betul nih. Sampai. Nah, simpulannya awak nio pemuda-pemuda yang berasal dari negariku, nio bisa mengambil bagian, nio bisa mengambil kontribusi minimal di kampung halaman nio. Jadi awak yakin ya, kalau berharap kemajuan dari daerah awak, kalau hanya berharap dari pemerintah, itu rasanya tidak bisa nih. Kemajuan daerahku harus ada kolaborasi antar segala pihak. Salah satu yang bisa mengambil peran dalam kolaborasi kok anak muda di negara itu. Satu hal yang wak impikan di sini. Bayangkan kalau pastilah dari sekian ratus negara yang ada di Sumbar kan, pasti raswa ada agak seorang atau 2 orang mahasiswa di negara itu kan. Bayangkan satu mahasiswa yang berasal dari negara itu nio mengambil peran di negara ini. Iya. Insya Allah itu perubahan itu akan hadir di daerah itu. Nah ya Des ya. Betul. Dan kami terinspirasi dan awak terinspirasi dari apa yang disampaikan Bung Hatta. Bung Hatta itu menyampaikan. Bung Hatta memang sangat sosok inspiratif lah kalau bagi awak pemuda Minang. Iya. Bung Hatta memang dari dulu pun Allah disampaikan sebenarnya. Indonesia itu tidak akan terang, Indonesia itu tidak akan besar kalau hanya mengandalkan obor di Jakarta. Tapi Indonesia tuh baru akan besar, baru akan terang kalau ada lilin-lilin di desa. Nah,
awak nih bisa menghadirkan lilin-lilin yang diharapkan Bung Hatta. Lilin-lilin di desa yang perannya nantinya akan berkontribusi dalam hal kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Nah itu berapa alasan mungkin Bako sampai membentuk kelompok Eko atau membentuk sebuah komunitas yang dinamakan Sinar Nagari di situs KPA. Ya itu sana penjelasan dari Oji. Langsung mana dari founder Sinar Nagari. Ya lo biasa penjelasan beliau di sana. Jadi yo kalau disangkuian kaki itu yang di Sumba Bendang sebenarnya bersangkut pawik juga. Tujuannya memang itu ya. Memberikan sinar ke nagari paling tidak asal awak kan gitu aja. Intinya itulah menyadarkan kita sebenarnya Sinar Nagari ko ya peran penting lah dari awak dia untuk kampung awak sendiri. Ya, jadi Ji terkait Sinar Nagari ko bisa kita lanjut lagi. Menarik benar ko. Bisa lah Ji jalihan terkait Sinar Nagari. Tentang Sinar Nagari ko aja. Itu biar ya di sana kita ko tahu dan mungkin bisa mengambil pelajaran ataupun apa harapan yang akan Oji tujuannya lah Ji gitu dari Sinar Nagari. Mungkin begitu Ji ditarikan Oji. Kalau alasannya lah jalan tak putih dari Ji insyaallah. Insyaallah lah ya alasannya. Jadi kalau terkait penjelasan terkait apa itu komunitas Sinar Nagari. Jadi komunitas Sinar Nagari itu sebuah komunitas pengabdian, komunitas pengabdian yang isinya kawan-kawan pemuda, kawan-kawan mahasiswa yang mengambil peran atau bagian dalam hal menghadirkan perubahan di nagari. Komunitas pengabdian yang mengambil peran dalam hal menghadirkan perubahan di nagari. Khusus kini kami khususkan di nagari-nagari Sumatera Barat. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari komunitas Nagariko, tujuan pertama itu pastinya awak nio berkontribusi dalam hal kemajuan nagari Sumatera Barat. Kalau awak cari data nagari ya, jadi status nagari itu ada, kalau di paling bawah itu ada sangat tertinggal, ada tertinggal ada berkembang, ada maju sampai ada mandiri. Kondisi tertinggal dan sangat tertinggal itu masih banyak di Sumatera Barat. Belum bicara berkembang malah. Berkembang tapi tertinggal sama tertinggal masih banyak. Nah, dengan kondisi nagaria, kalau cari data itu artinya kondisi nagaria masih alun baik-baik saja lah kalau bahasanya. Nah, makanya melalui komunitas Sinar Nagari kok bisa mengambil peran dari nagari-nagari yang kiranya masih statusnya masih sangat membutuhkan atau masih tahap-tahap berkembang itulah bahasanya gitu. Nah, jadi kok diajak untuk mengambil peran di siko. Kemudian tujuan lainnya kece awak tadi itu kan. Awak nio melalui komunitas Sinar Nagari ko itu bisa menjadi wadah untuk bisa mengubah orientasi dan pola pikir mahasiswa. Intinya aja Karena di mahasiswa emang lah diajar ya. Di mahasiswa kan ada tridharma perguruan tinggi ada pendidikan, ada penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada pengabdian masyarakat. Nah, seringkali kalau yang aku menurut hemat awak ya, yang awak rason kawan-kawan mahasiswa seringkali dan termasuk awak berdua seringkali lamah di bagian pengabdian masyarakat. Betul. Malah kalau bisa sambil malah ndak ada, bisa ada yang ndak ada itu. Awak nio bahas supaya melalui komunitas Sinar Nagari itu bisa mengubah pola pikir dari kawan-kawan mahasiswa atau mengubah orientasi atau visi dari kawan-kawan itu bahas supaya bisa menghadirkan dirinya tuh untuk kebermanfaatan di masyarakat terkhusus dan kebermanfaatan di negari asalnya. Nah, jadi yang sesuai asamkan tadi, kalau mahasiswa punya pola pikir kayak itu, punya orientasi itu, insya Allah perubahan itu akan hadir. Siap. Itu mantap Ji. Itu kalau penjelasan seketek dari komunitas Sinar Nagari. Kalau apanya Ji? Kalau anggotanya lah orang-orang gini tuh. Ya terdiri dari asli anggota ya kawan-kawan Oji di Sinar Nagari. Jadi komunitas Sinar Nagari ku baru. Kalau bentuknya bulan
Sebenarnya wacana untuk pembentukan komunitas sekolah dari bulan Maret 2021. Oke. Tapi baru terrealisasi terbentuk di bulan September. Nah kini karena waktu itu nggak ada pakai sistem rekrutmen ya. Iya. Sistem kami itu memang kawan-kawan di BEM aja, kawan-kawan satu organisasi, satu kepanitiaan atau relasi-relasi yang ada di kampus. Diajak aja. Batu kecil siap tadi. Kalau dulu tuh membentuk di awal tuh memang share di WA sih. Gue kan bagi teman-teman yang mau berkontribusi dalam hal pembangunan nagari atau dalam hal membuat kelompok atau komunitas, silakan PC. Iya. Alhamdulillah lumayan ya. Kini kalau dihitung anggotanya sekitar 23 orang nggak salah. 23 orang anggota dari Sinar Nagari. Dan itu ada pembagian bidangnya. Ada bidang program development, ke bidang yang menyusun konsep terkait apa sih program yang akan dihadirkan di Nagari Pengabdian Awak. Kemudian ada bidang bidang humas yang tiba kalau bakso. Tapi kalau di Sinar Nagari ada bakso bedanya tuh. Siap. Nah itu ada bidang humasnya, kemudian ada bidang media kreatifnya. Itu sih. Oke. Ya, kita lebih kerucut lah pertanyaannya lagi. Ya, saking banyak yang menariknya untuk kita generasi muda Minang Koji. Dari Sinar Nagari pribadi lagi, dari Oji pribadi mungkin jawabannya kita butuh juga terkait dari pengabdian go apa sebenarnya artinya bagi Oji gitu. Makna itu Ji. Sehingga memang itu mana yang Oji inginkan mengalir ke pemuda yang ada di Sinar Nagari gitu. Silakan. Jadi kalau konsep pengabdian dari Sinar Nagari itu kan konsep pengabdian pemberdayaan masyarakat. Oke. Kalau menurut pandangan awak ya terkait pemberdayaan masyarakatku, itu adalah suatu proses untuk bagaimana menghadirkan kemandirian di masyarakat. Kemandirian di masyarakat. Baik itu dalam kemandirian apa. Jadi program-program yang Sinar Nagari lakukan di Nagariku yang menjalankan bukan Sinar Nagari ya. Bukan. Tapi yang menjalankan elemen-elemen masyarakat terkait di Nagari. Jadi kalau bahas apanya, kalau kami di Sinar Nagari itu meletakkan masyarakat itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Artinya setiap apapun program yang menjalankan masyarakat terkait, kami hanya sebagai pendamping, kami hanya sebagai penggerak. Tapi yang menjalankan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika masyarakat yang menjalankan ini, masyarakat akan tahu dengan apa yang dijalankan. Contoh, salah satu program yang dihadirkan tuh dalam hal di salah satu daerah pengabdian itu pengembangan pariwisata. Yang mengembangkan pariwisata aku bukan dari Sinar Nagari, tapi Sinar Nagari berperan mengajak elemen-elemen terkait. Salah satu elemen terkait yang kami ajak waktu itu pemuda. Jadi diajaklah pemuda untuk rembuk, untuk diskusi, bana si cara ancaknya dengan potensi yang ada di Nagari Awak, yang mengembangkan pariwisata bancanya. Diajaklah pemuda-pemuda sehingga akhirnya terbentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang memang isinya sadu anak muda di Nagari itu. Dia memang anak muda, tidak dua orang-orang luar, tapi orang dari Nagari asal. Nah, Pokdarwis lah yang berperan untuk mengembangkan pariwisata. Sinar Nagari apa tujuannya? Tadi itu sebagai penggerak, sebagai mengajak, mendampingi, kemudian membantu dalam hal lain. Contoh membantu dalam hal lain, kok Sinar Nagari bekerja sama dengan pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah juga bisa mendampingi Pokdarwis yang telah dibentuk Sinar Nagari. Support ini. Baik itu dalam pelatihan dan lain-lain. Nah, itu siap. Jadi kalau menurut kalau perihal pengabdian kalau di Sinar Nagari memberdaya masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat itu memang menghadirkan kemandirian di masyarakat di Nagari itu. Jadi yang dulunya belum bisa cara mengembangkan pariwisata, dengan ada Sinar Nagari kini bisa. Betul. Dulunya tidak bisa mengembangkan dalam hal ekonomi kreatif, dengan ada Sinar Nagari ini bisa mengembangkan punya kemandirian dalam hal pengetahuan itu. Nah itu kalau menurut Askep ya.